Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Menikmati Hidup Bersama Tuhan. Bagi orang Kristen yang mengerti siapa dirinya, hidup ini jadi indah, berharga, dan sangat bisa dinikmati. Hal itu karena ia tahu bahwa dalam menapaki hidup tidak sendiri. Ada Tuhan yang selalu beserta. Dalam setiap musim hidupnya, ia tahu Allah tidak pernah meninggalkan dan membiarkannya. Masalah, pergumulan dan persoalan boleh ada silih berganti. Bahkan tidak jarang ada dalam lembah kekelaman. Tapi di sana pun Tuhan ada. Bahkan Alkitab dengan jelas berkata, Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Roma 8 ayat 28. Itu berarti apapun yang terjadi dalam hidup ini, bagaimanapun keadaannya, Allah ada. Dia berbicara, Dia memimpin, dan Dia membawa kita kepada kebaikan demi kebaikan. Itulah sebabnya kita harus bisa menikmatinya. Kita harus bisa merasakan nikmatnya hidup sebagai orang percaya, sebagai umat pilihan Allah. Namun sayang sekali banyak orang Kristen justru hanyut ketika dalam masalah atau situasi yang tidak nyaman, yang mestinya bisa dinikmati bersama Tuhan, tapi justru tenaganya, energinya habis untuk masalah yang sedang dihadapinya. Apalagi kalau masalah itu kelihatan berat, rumit, atau sepertinya tidak ada jalan keluar. Dan barangkali saat ini ada di antara saudara yang sedang mengalami hal ini. Kenapa bisa begitu? Kenapa kita tidak bisa menikmati hidup ketika ada dalam persoalan dan masalah? Jawabnya sederhana, saudara. Sebab kita tidak mengasihi Allah. Kalaupun kita merasa sudah mengasihi Dia, belum dengan segenap hidup kita. Masih setengah-setengah. Belum sepenuhnya mengasihi Dia. Kita belum all out. Atau paling tidak kita kurang mengasihi Dia. Sebab hanya orang yang mengasihi Tuhan yang bisa menikmati indahnya hidup bersama Dia. Orang yang mengasihi Allah tidak akan menaruh curiga sedikit pun kepadanya. Apapun yang terjadi, sekalipun mungkin membawa kepada penderitaan dan kesengsaraan, sekalipun mendatangkan kekecewaan atau sakit hati, ia akan bisa melihat maksud baik, berkat kekal yang tersembunyi di dalamnya, sehingga semua bisa dinikmatinya. Ia tahu semua pasti berlalu, semua pasti akan selesai, sebab ia bisa melihat rencana Tuhan dalam hidupnya. Orang seperti ini tahu Allah mau kita tidak kenapa-kenapa. Ia sadar betul melalui pergumulan hidupnya
Allah sedang membela dirinya. Allah sedang memproses dan membentuk hidupnya. Maka dalam situasi apapun, ia pasti bisa menikmatinya bersama Tuhan. Baik dalam suka atau duka, sehat atau sakit, berkecukupan atau berkekurangan. Semua jadi indah di matanya. Semua bisa dinikmati bersama Tuhan. Hatinya bisa tetap teduh, damai, dan tenang. Ada sukacita senantiasa, bahkan bisa mengucap syukur. Bisa, saudara, itu merupakan satu keniscayaan, sesuatu yang sangat mungkin untuk kita alami. Sebab memang damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu yang telah ditinggalkan dan diberikan oleh Tuhan Yesus yang menguasai hidup kita. Yohanes 14 ayat 27. Orang yang seperti ini, yang bisa menikmati hidup bersama Tuhan, adalah orang yang memang menjadikan Tuhan segala-galanya. Tidak ada lagi yang ia ingini di bumi ini. Tuhanlah kebahagiaan satu-satunya. Mazmur 73 ayat 25-26. Namun memang harus jujur kita akui, untuk bisa menikmati hidup bersama Tuhan itu tidak mudah. Dibutuhkan latihan untuk tidak mencintai dunia. Sebab orang yang mencintai dunia tidak akan pernah bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya. Segala hasrat, kesenangan, kesukaan, dan ambisi dunia harus dimatikan dan mengubah fokus hidupnya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau itu kita lakukan dengan serius, Roh Kudus akan menolong kita dan kita pasti dapat menikmati hidup bersama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.